A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita sampai pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih bisa untuk pengajian Al-Quran. Di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan, kalau kita lihat suratnya 95 ayatnya 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Allah telah menciptakan kita ini dengan bentuk yang paling api, paling oke. Kalau kita mau bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia itu yang paling sempurna. Kalau kita bandingkan dengan, coba, kalau kita pernah jalan-jalan barangkali ke Taman Safari atau Ragunan, beberapa banyak binatang-binatang ternak, binatang-binatang peliharaan di sana itu. Kalau mau dibandingkan dengan manusia, manusia adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Memang di ayat ini kata Allah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Coba kita lihat, sudah jelas Allah kasih kaki dua untuk berjalan. Allah kasih tangan dua untuk bekerja. Allah kasih mata dua di depan semua. Bayangin kalau matanya ada yang di depan, ada yang di belakang. Gimana? Repot. Yang jualan kacamata nggak laku. Begitu juga Allah ciptakan umpamanya hidung. Hidungnya itu kan ke bawah lubangnya. Coba kalau dia ke atas, repot kalau mau hujan. Cari payung dulu lah atau apa untuk menutupi hidung supaya nggak masuk air. Nah ini Allah memang sudah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna, hidungnya lubangnya ke bawah. Nah juga manusia itu diciptakan asalnya tuh dari tanah. Jasad kita ini jasmani dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Ruh itu dari Allah, kembali kepada Allah. Jiwa yang inilah yang akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Yang namanya kita ini kan pasti akan mati. Tadinya Allah ciptakan dari tiada, kemudian ada, nanti kembali lagi ke tiada. Itulah kematian. Apa itu kematian? Berpisahnya antara jasad dan ruh. Jasad dari tanah kembali ke tanah, ruh kembali kepada Allah. Kenapa saya katakan berpisahnya ruh dengan jasad ini dikatakan mati? Sebab namanya jasad itu kan butuh konsumsi, butuh yang namanya jasad ini kan materi, butuh pakaian, butuh makan, butuh minum, dan punya keinginan-keinginan. Kalau sudah berpisah antara jasad dengan ruh tadi, dia tidak punya keinginan lagi, sudah tergeletak. Matanya masih ada, tapi matanya tidak bisa melihat. Kupingnya ada, tapi tidak mendengar.
Kakinya ada tapi tidak bisa berjalan. Tangannya ada tapi tidak bisa melakukan apapun. Nah inilah yang dikatakan mati. Kadang-kadang orang itu takut dengan mati. Padahal mati pasti akan kita temui. Siapapun dia, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi yang dia hadapi, di mana saja mereka berada. Kalau ajal sudah tiba, malaikat menjemputnya. Ya tidak bisa dimajukan 1 menit, tidak bisa juga dimundurkan 1 menit. Nah ini kematian. Semestinya kita ini hidup ini harus banyak-banyaklah mengingat mati. Sebab kenapa? Kalau kita sudah mati nanti kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban selama kita hidup. Perbuatan yang baik yang kita lakukan nanti akan kembali dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Perbuatan jahat yang kita lakukan nanti akan Allah balas dengan kejahatan pula. Oleh karena itu makanya kita tidak perlu takut mati. Sebab mati pasti. Tadinya kalau kita lihat tadinya dia bagus, cantik, ganteng, kulitnya kencang, rambutnya ikal berderai, lesung pipinya, kalau dia ketawa, senyum, pasti orang pada terpesona. Yang namanya usia bertambah usia semakin tua, kulit mulai keriput, senyum, lesung pipinya sudah kemana tadinya, giginya satu persatu permisi meninggalkan. Nah inilah sudah mendekati. Kalau kita lihat dalam surat 29, kita lihat suratnya 29 ayatnya 57, 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Ini makanya kita ini jangan terlalu takut mati. Sebab mati itu pasti. Di dalam ayat yang lain juga, ayat suratnya 21, ayatnya 35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Walaina turja'un. Dikatakan oleh Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Mati. Malaikat pun mati, manusia mati. Nah kalau sudah mati nanti kembalinya kepada siapa? Hanya kepada kamilah tempat kamu dikembalikan. Kamu itu dikembalikan kepada Allah. Nanti mati tadinya kita hidup di alam rahim, kemudian kita lahir menjadi bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, lansia, tua, mati. Mati itu kita kembali lagi dari tanah, kembali menjadi tanah. Itulah kita menunggu di alam barzakh. Makanya kita harus mempercayai tentang kematian ini pasti terjadi. Di ayat yang lain lagi suratnya 3 ayatnya 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Kami coba manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan itu adalah cobaan. Sementara di dunia ini adalah kehidupan yang memperdayakan. Di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian? Kita lihat suratnya 59 ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa
bekal untuk menghadapi hari esok. Bekal yang paling baik adalah takwa, wattaqullah, takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini bekal kita untuk menghadap kepada Allah, takwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, udah jelas suratnya Al-Baqarah 1-5 itu kita pertama adalah harus Al-Quran adalah petunjuk hidup. Al-Quran tidak ada diragukan lagi, isinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, untung di dunia, untung di akhirat, tidak akan rugi apapun profesi kita, baik itu pedagang, karyawan, pejabat, atau kuli dan sebagainya, semuanya. Siapapun dia, kalau dia tidak merugi, amalkan 3. Untuk bekal kita menghadapi hari esok. Apa itu 3? Surat yang 35 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini Al-Qur'an. Quran. Kita baca Al-Qur'annya, baca artinya, pahami, hayati, amalkan. Tuh yang pertama. Yang kedua, wa qomus shalah. Jangan sampai meninggalkan sholat paling kurang yang 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Syukur-syukur kalau kita bisa tambah dengan sholat sunat yang lainnya, seperti sholat sunat tahajud, sunat qobliyah ba'diyah, dan sunat-sunat duha, sunat yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan hartanya, wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka kalau orang yang mengamalkan 3 ini, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu tidak akan rugi dimanapun dia berada, apapun usahanya, kondisinya, dia pasti akan beruntung. Untung di dunia, untung di akhirat. Bukan itu saja, Allah tambah pahalanya. Di ayat 35-29-30-nya, ayat 30-nya itu Allah tambah pahalanya, Allah tambah karunia-Nya, dan juga Allah mensyukuri hambanya yang mengerjakan 3 tadi. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa yang belum subscribe, like, pencet lonceng, komen, dan sharing, kirim ke yang lainnya. Tapi yang belum subscribe, kalau yang sudah nggak usah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.